Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Erna Cleopatra yang tentunya pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai sesuatu yang sangat menarik dan menggelitik. Ceritanya kemarin saya memposting mengenai sampah ya, yang mana membuat banyak orang yang japri dan memberikan respon yang luar biasa mengenai sampah ini. Sebagaimana yang hadirin sekalian ketahui bahwasanya sampah sudah menjadi sebuah masalah yang luar biasa sejak dahulu kala. Ya, yang namanya sampah memang akan selalu ada selama manusia memang ada di dunia ini. Sampah selalu membersamai hidup kita. Namun sampah jika tidak dikelola dengan baik tentunya akan menimbulkan berbagai macam dampak yang tentunya sangat mengancam kehidupan kita di masa depan. Ya, mulai dari perubahan iklim, pencemaran lingkungan, apalagi pencemaran air. Bahkan dampak lain yang lebih luar biasanya juga bisa terjadi banjir, longsor, kemudian wah banyak lagi bukannya ya. Apalagi sampah-sampah masyarakat gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini telah hadir narasumber yang tentunya akan sangat asik untuk kita ulik mengenai sampah. Siapakah beliaunya? Inilah dia Mas Rokim. Selamat datang Mas Rokim. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, buat teman-teman yang belum kenal siapa Mas Rokim, pada kesempatan kali ini saya khusus menghadirkan Mas Rokim, seorang seniman dari Kota Wisata Batu, untuk mengulik dari perspektif seorang seniman mengenai sampah ini. Ya, biasanya sih kalau misalkan dari dinas lingkungan hidup biasa bicara sampah setiap hari ya. Kemudian juga dari petugas-petugas kebersihan, dari pemerhati lingkungan dan banyak sekali. Sekarang kita akan mengupas dari perspektif seniman gimana sih kepeduliannya sama sampah. Nah, kita akan kupas bersama. Namun sebelumnya saya juga perlu informasikan kepada rekan-rekan bahwa Mas Rokim ini adalah seorang seniman batu yang patut kita banggakan. Banyak sekali prestasi yang sudah diraih bersama rekan-rekan seniman lainnya tentunya. Namun di sini yang sangat viral yaitu saat mencapai prestasi menjadi 10 besar nasional untuk Gapura Cinta Negeri dan Kota Batu melalui Mas Rokim beserta Desa Sidomulyo meraih penghargaan tersebut dan langsung ke Jakarta menemui Bapak Jokowi. Wih, luar biasa, bangga banget gitu ya. Nah, Mas Rokim, sebelum kita bicara mengenai sampah nih ya, boleh dong diceritain dulu cerita pada saat mendapatkan penghargaan sebagai 10 besar nasional ini. Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya sama juga, material yang kami pakai waktu itu juga sampah, Mbak Ena. Oh, saat itu yang Gapura sebagus itu yang Bhinneka Tunggal Ika itu ya, Garuda ya. Garuda. Itu dari sampah ya? Ya, cuma di sini kan karena kita warga Sidomulyo ini kan kita memanfaatkan sampah lingkungan petani-petani tanaman hias. Oh, yang berupa Jadi di situ materialnya yang pertama material utama itu dari pelepah palem raja itu loh yang sudah mengering. yang udah nggak kepake lagi. Ya, terus ranting-ranting itu ada ranting jeruk, terus bonsai-bonsai itu, kamboja dan lain sebagainya itu. Jadi kita juga memanfaatkan limbah-limbah dari petani-petani bunga waktu itu sih. Dan memang itu sampai sekarang pun limbah-limbah itu tetap ada. Tetap ada. Tetap ada ya. Sebagaimana kita ketahui hadirin sekalian bahwasanya Batu sebagai sebuah kota yang sedang berkembang melakukan berbagai macam pembangunan di berbagai macam sektor. Tentunya ini juga diikuti dengan masalah sampah ya Mas Rokim ya. Betul, terutama sampah plastik yang susah sekali diurai dan membutuhkan waktu lama sekali ya. Nah, ini saya pengen tahu sih, mengulik lebih jauh lagi sebagai seorang seniman yang tentunya biasanya kalau seniman itu uyek aja sama seninya gitu ya. Dan di sini juga sudah mendapatkan banyak prestasi ya, di antaranya prestasi yang sangat membanggakan khususnya Desa Sidomulyo, Kota Batu ya. Menurut Mas Rokim sendiri gimana Mas Rokim memperhatikan kondisi sampah khususnya di Kota Batu ini? Ya seperti tadi yang disampaikan Mbak Erna, sama juga ya dengan perspektif kita. Selagi manusia ini ada ya sampah juga ada istilahnya. Nah di sini kan bukan persoalan produksi sampah yang terus menerus sebetulnya menjadi
PR. Jadi yang jadi PR ya kepedulian sampah itu sendiri. Kepedulian. Makanya mungkin dari bidang-bidang yang lain ya saya kira sama akan membuat korelasi soal kepedulian sampah tersebut terhadap karya-karya yang yang dimiliki, istilahnya seperti itu. Kalau kami sendiri sih sebagai seniman ya sebagaimana biasa ketika kita menghadapi sebuah momentum isu, itu kan biasanya ada isu yang menarik, kita olah, kita jadikan inspirasi untuk berkarya. Nah, sampah pun demikian. Sering di sini saya ada ke komunitas ya atau sebuah kelompok kecil di Pondok Seni yang namanya Maus Art. Mouse art. Maus Art. Jadi maus itu bahasa Jawa ya, membaca artinya. Sama bahasa Sunda juga mouse. Maus Membaca. terus art itu seni. Jadi maus art artinya ya membaca seni, membaca situasi karya seni itu. Nah, untuk sampah sendiri kebetulan maus art ini dari awalnya berdiri ya sekitar tahun 2004. Udah lama juga ya 2004 ya. Iya, 2004 itu kami sering berkarya di luar, di lapangan istilahnya, bukan secara konvensional di kanvas, tapi kita membuat karya-karya bahasanya itu seni lingkungan. Seni lingkungan. Jadi Bahasanya loh seni lingkungan. Seperti apakah itu seni lingkungan? Jadi kita pernah yang pertama itu bikin karya di daerah Sumber Brantas. Daerah Sumber Brantas itu kan banyak lahan-lahan pertanian itu. Nah, kita observasi ke lokasi, kita mencari inspirasi di sana. Kita waktu itu ada 5 orang. Kebetulan yang ke Sumber Brantas cuma 4, berempat, saya, Mas Watoni, Mas Ireng, sama Mas Jainal. Nah, itu kita ke lokasi ya terserah perspektif masing-masing untuk membuat karya itu. Kita menghadapi situasi seperti ini, kita menghadapi lingkungan seperti ini, respon kita seperti apa untuk memasukkan inspirasi hal tersebut pada karya. Nah, kita akhirnya bersama-sama membuat karya, bukan karya kolaborasi tapi karya sendiri-sendiri waktu itu. Momen kita itu hanya didokumentasi. Kita tidak memerlukan karya ini harus bisa dibawa ke rumah, terus dinikmati. Dalam bentuk apalagi apa gitu ya? apalagi karya ini dijual enggak, sama sekali enggak. Kita hanya bermain-main, istilahnya dalam tanda kutip berkesenian lingkungan tadi. Jadi waktu itu kalau Mas Aton di situ kebetulan ada lahan wortel ya. Kayaknya setelah dipanen ada wortel yang berserakan di sisa-sisa di lahan itu. Nah, sama Mas Aton itu di gantung-gantung di pesemaian itu, di berjajar. Jadi ketika kita sudah mempunyai visual yang menarik, artistik, baru kita foto. Gitu aja sudah selesai. Nah, terus kemudian saya itu terinspirasi pada hama ya waktu itu ya. Hama. Ya, hama di apel yang nampaknya waktu itu sudah dipotongi, cabang-cabangnya itu tidak ada daun sama sekali. Nah, saya bermain-main, saya membuat rambu-rambu tikus dilarang masuk gitu aja. Jadi ada gambar tikus, ada pelang gitu aja. Saya taruh di bawah-bawah batang-batang apel itu, repetisi. Maksudnya berulang, jadi banyak sekali sepanjang itu. Nah, itu kan sudah sesuatu yang menarik sekali dalam visual. Kita foto, itu aja. Jadi seperti itu. Terus kedua, di tempat pembuangan sampah Kabupaten Malang di Sepeturang, di situ luar biasa hamparan sampah yang begitu luas. Jadi itu tahun 2004 itu. Nah, sama konsepnya. Jadi kita datang ke tempat sampah tersebut, kemudian kita cari inspirasi masing-masing. Nah, setelah dapat, masing-masing membuat apa. Biasanya kita selalu mendiskusikan hal-hal yang tadi kita foto, tadi kita jadikan karya untuk diskusikan kembali. Kan masing-masing seniman tertarik pada sebuah objek itu kan beda-beda. Berbeda-beda. Kita datang ke lokasi sampah, tempat pembuangan sampah, tapi
masing-masing tidak sama cara menarik terhadap sebuah karya. Betul. gitu. Jadi itulah sekilas tentang kami ya Maus Art yang concern terhadap lingkungan. Iya, betul. Jadi memang mau saat ini terlihat memang jeli dan sensitif, ya, peka terhadap lingkungan, gitu ya. Bagaimana Seniman kita harus gitu. harus gitu ya, Iya. peka banget ya, baper. Radarnya ini harus hidup. Benar-benar ya luar biasa ya loh seorang seniman itu. Dan yang pastinya di sini yang menarik adalah bagaimana kepedulian ya, care terhadap lingkungan. Jadi nggak hanya beridealisme dengan karya sendiri, uyek dewe, ya syukur-syukur bisa dijual misalkan ya. Tapi di sini ada do something ya untuk lingkungan yang tentunya ini pastinya akan mempunyai nilai manfaat. Ya, nilai manfaat di sini bagaimana kepedulian terhadap hama, terhadap sampah salah satunya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di awal Mas Rokim ya, khususnya kita lebih mengerucut kepada sampah yang ada di Kota Wisata Batu ini. Apalagi sekarang juga pariwisata semakin berkembang di Kota Wisata Batu. Tentunya ini juga menjadi salah satu dampak dari pariwisata juga bertambahnya volume sampah ini Mas Rokim ya. Terlepas dari apapun sumber dari sampah itu sendiri. Nah, kepedulian dari para seniman ini khususnya Maus Art ya dalam menggali atau mencermati ini dari perspektif seniman gimana nih Mas Rokim? Kalau kita kan sebetulnya apa istilahnya ya, bukan seperti kebanyakan organisasi yang lain ya. Jadi lebih pada kembali ke karya seni Iya, sebetulnya. betul. Tapi dalam hal ini ketika kita dihadapkan pada sebuah fenomena sampah yang luar biasa ya, terutama di Kota Batu, kota wisata ini betul. Ketika wisatanya maju ya sampahnya bertambah kan itu istilahnya. Yang paling menarik justru ketika tadi kalau sempat saya singgung soal kepedulian sampah itu seandainya kita lakukan bersama-sama itu kan ada dua hal yang bisa kita dapat. Yang pertama terhadap sampahnya itu sendiri, yang kedua kesadaran untuk bareng-bareng ini loh yang mungkin jarang kita lakukan. Nah, saya membayangkan kalau ada sebuah momen terhadap sampah ini tentu saja dalam frame seni ya, tentu saja dalam frame seni untuk peduli sampah secara bersama-sama itu. Oke, betul. Karena memang masalah sampah ini bukan hanya masalah pemerintah atau segelintir orang saja yang bergelut di bidang sampah itu sendiri ya. Masalah sampah merupakan PR dan tanggung jawab kita bersama yang mana hal ini harus didasari oleh kesadaran dulu ya Mas Rokim ya. Maksudnya ini adanya kesadaran sehingga membuat orang peduli terhadap sampah itu sendiri. Nah, kalau dari Mas Rokim sendiri bersama rekan-rekan seniman, apa nih ide-idenya dalam rangka untuk membangun dan meningkatkan lagi kepedulian masyarakat serta kesadarannya terhadap sampah ini dalam bentuk seperti apa nih? Iya, mungkin secara sederhana dulu ya. Jadi yang paling penting itu kan kita itu peduli dulu dengan sampah kita sebelum kita peduli dengan sampah orang lain ya. Betul. Misalkan ya. Ini saya juga istilahnya apa ya, bekerja sama dengan dinas DLH. Ya. Itu membuat event atau momen pameran seni instalasi dengan judul 1001 Manusia Sampah. 1001 manusia sampah. Menarik, Menarik loh, dari katanya aja sudah mengandung seni yang sedemikian dalam. Aku itu kalau membaca kalimat yang luar biasa ya. Provokatif. Iya betul, provokatif dan tentunya mengandung makna yang jero gitu ya. Cinta gitu biasanya saya kalau baca kalimat kayak gitu. Makanya saya suka gampang jatuh cinta sama seniman loh. Nah, filosofinya gimana itu? Manusia sampah. Orang kalau dengar manusia sampah kan kadang-kadang suka, dasar kamu manusia sampah. Kayak gitu. Itu bagaimana nih Mas? Nah, itu menariknya. Jadi bisa jadi kata-kata yang sering kita dengar populer itu akan bermakna lain kalau itu dalam frame-nya seni, dalam kesenian. Jadi istilahnya di sini adalah kesenian terlibat ya, artinya keterlibatan seluruh warga masyarakat Kota Batu terhadap karya tersebut. Jadi di sini kita mempunyai konsep semua elemen masyarakat di Kota Batu ini peduli sampahnya sendiri, dikemas dalam bentuk
patung sampah. Wow. Patung manusia ya. Jadi, Patung manusia sampah, maksudnya seperti itu. Tapi Iya. dengan kalimat itu kan menggelitik ya. Betul. Ini apa sih? Orang jadi penasaran. Nah, judulnya 1001 manusia sampah ya. Tadi manusia sampahnya udah dijelasin nih. Patung yang terbuat dari sampah ya. Iya, iya. Oke. Bahan bakunya sampah plastik ya, terutama Sampah plastik. karena plastik yang tidak mudah diurai. Betul. Jadi kita berkeinginan semua masyarakat ini membuat 1001 manusia sampah itu. Kita melibatkan seluruh elemen masyarakat. Jadi istilahnya di sini dalam momentum tersebut akan terjadi kekompakan dari warga Batu ini untuk berbareng-bareng mengumpulkan sampahnya sendiri Oke. dalam satu karya, kesatuan karya seni instalasi tersebut. Jadi nanti teknisnya akan kita bagi ke seluruh lapisan masyarakat, mulai dari Forkopimda, kemudian masyarakat desa, instalasi, kemudian perusahaan atau mungkin tempat-tempat wisata. Betul, organisasi-organisasi juga Organisasi, gitu ya. Pokoknya semua elemen masyarakat, pesantren itu kita libatkan. Nah di situ nanti masing-masing, saya yakin dari masing-masing organisasi atau elemen-elemen masyarakat ini akan mempunyai ciri khas sampah yang berbeda, Mbak Ena. Akan lebih menarik ketika sampah yang dari kantor, plastik-plastik yang dari kantor nanti akan bertemu dengan sampah-sampah plastik rumah tangga. Itu kan sesuatu yang dinamis dan menarik. Betul. Biasanya kalau ibu-ibu, emak-emak itu kan kalau dari warung biasanya kreseknya ungu gitu kan ya. Terus kalau misalnya kantor itu biasanya plastik bening gitu. Nanti akan terlihat ya. Akan terlihat di situ. Pertanyaannya, kenapa memilih angka 1001 Mas Rufin? Ya mungkin itu hanya sekedar apa ya, supaya provokatif aja, karena kata-kata 1001 itu lebih populer atau lebih familiar kepada kita daripada kita pakai 300, 200 dan sebagainya. Itu hanya pemilihan angka yang angka itu sangat provokatif. Ya. Karena saya yakin seluruh masyarakat itu dengan 1001 itu sudah akrab. Betul. 1001 malam ya. Ya. Kemudian patung 1001 mimpi. 1001. Ini lawas banget kalau anak-anak milenial kayaknya nggak tahu ya 1001 mimpi. Kalau kita mah mungkin ngalamin ya yang buku tebal tulisannya 1001 mimpi. Indah sekali masa lalu itu ya. Oke, luar biasa. Nah, Mas Rokim, berarti di sini kita akan melibatkan dari berbagai macam elemen masyarakat ya, dari mulai anak sekolah, kemudian juga perkantoran dan lain sebagainya yang tadi sudah disampaikan. Harapannya adalah bagaimana setiap elemen masyarakat ini mempunyai kepedulian ya terhadap sampah, kesadaran bahwasannya ya memang kita harus peduli terhadap sampah itu sendiri ya. Nah, ini kalau misalkan boleh Mas Rokim membahas pembuatannya itu sendiri seperti apa Pak? Apa susah gitu? Kita kalau bayangin mengenai aduh bikin patung, aduh kayaknya nggak kebayang deh ya kalau orang awam kayak kita gitu. Gimana nih Mas Rokim? Iya benar sih. Jadi kalau belum mengerti soal teknisnya mungkin sulit ya. Jadi, tapi nanti kita dari seniman akan membuat tutorial cara perakitan konstruksi dari patung tersebut. Konstruksinya ini dari bambu, Mbak Yana. Dari bambu, bahan dasarnya bambu, dibikin menjadi rangka. Iya, jadi konstruksi kerangka patungnya itu nanti tutorialnya itu mulai dari kepala, cara membuat kepala, terus tangan, badan, kaki, kemudian rangkaian kaki ke badan, kepala ke badan dan lain sebagainya itu nanti akan kita jelaskan di tutorial. Kemudian kita juga ada sosialisasi ya. Supaya nanti tidak istilahnya ada yang belum ngerti gitu ya. kurang paham gitu ya istilahnya. Kita akan mengawal di situ. Tapi yang lebih penting nanti itu kan kesadaran itu tadi. Betul, kepedulian ya. Kepedulian terhadap sampahnya sendiri. Jadi kita juga nggak berharap nanti teman-teman yang terlibat justru membeli mie instan atau Iya, betul. apa saja itu dalam bentuk baru. Jadi yang dimaksud ini sampah yang memang benar-benar tidak terpakai, terbuang. No, jangan ya. Manfaatkan yang terbuang. Manfaatkan yang terbuang. Manfaatkan yang terbuang. Tolong.
Jadi ini sebuah himbauan yang sangat penting dan harus digarisbawahi bahwasanya dalam pembuatan patung ini jangan yang ngajain beli plastik yang baru ya. Betul, betul. Jangan yang ngajain pakai plastik yang masih baru gitu. Justru kita menggunakan sampah plastik yang sudah tidak terpakai gitu. Sebetulnya sampah-sampah itu kan konotasinya ketika berbicara masalah sampah ini kayaknya kan kurang menarik. Padahal kalau nanti bisa dilihat di tutorial, kalau seandainya sudah jadi itu tetap menarik. Menarik deh. Jadi bukan artinya yang hal baru walaupun sampah tapi harus baru kita beli, minyak dibuang, sampahnya dipakai yang sampai. Betul. Minyak dimakan. Jangan sampai salah. Nanti ada yang salah ya. Plastiknya ini minyak dipakai patung, plastiknya yang dimakan. Nah, di sini Mas Rokim kita akan membuat patung ini ya, patung 1001 manusia sampah ini dengan menggunakan sampah yang sudah tidak terpakai. Nah, mungkin akan ada pertanyaan dari rekan-rekan semua yang menonton podcast ini. Lah, itu menggunakan sampah, tapi nanti kalau sampahnya patungnya udah nggak dipakai itu jadi sampah juga dong. Nah, ini bagaimana ini Mas Rokim? Pasti ada pertanyaan seperti itu ya. Betul Mbak Ana. Jadi setelah proses pembikinan sampah nanti kan ada di display nanti. Jadi pameran instalasi nanti itu kita display di sepanjang Panglima Sudirman ya. Kita prioritaskan mulai dari rumah dinas sampai ke BO, ke Balai Among Tani itu, block office di dalamnya. Dan nanti patung-patung manusia tersebut itu kita display sepanjang jalan seperti aktivitas manusia sebagaimana mestinya itu. Oh, biasanya kan di pinggir jalan ada yang tukang dagang ya. Jadi kalau di situ ada warung, nanti seolah-olah patung itu ikut antrian di warung. Ikut ada yang apa istilahnya ngobrol-ngobrol, ngobrol-ngobrol, cabai-cabian nongkrong gitu ya. Sampai di taman di area block office nanti kan ada taman, di situ juga kita display. Perkantoran yang di bawah itu nanti kita juga display. Antrian-antrian di Bank Jatim itu ada antrian di kantor-kantor yang ada itu semua kita display situ. Jadi, nah kita berharap karya ini kan di samping seni terlibat ini kan istilahnya karya responsif ya, jadi karya interaktif. Jadi masyarakat nanti yang hadir atau pengunjung yang menikmati karya seni itu juga bagian dari karya, Pak Erna. Orang yang datang pun itu adalah bagian dari karya ini ya. Jadi misalkan kita mendisplay orang yang lagi ngobrol nih berempat. Nah di situ nanti ada space yang kita kosongin untuk diisi oleh pengunjung. Jadi seolah-olah pengunjung itu juga ikut ngobrol juga. Ngobrol di sana. Wih, luar biasa ya, asik banget pastinya. Nanti pada saat pelaksanaan kebayang dari rumah dinas sampai ke Balai Kota Among Tani. Nah, kemudian setelah karya itu selesai, bukan lantas selesai kita jadikan sampah lagi. Kalau seperti itu kan sama saja kita hanya menunda saja. Betul. Kita kumpulkan untuk ditunda, kemudian tetap menjadi sampah juga. Enggak, jadi next ada lagi dari setelah karya seni instalasi itu selesai, patung tersebut akan kita bawa ke TPA. Dibawa ke TPA Telekung ya? Kita rekonstruksi ulang, kita bikin seperti monumen lah. Jadi, di sana. Ya tetap menjadi karya seni. Jadi kalau sampah itu sudah menjadi karya seni berarti selesai di situ. Betul. Bisa dinikmati. Ya, jadi tidak dibuang gitu. Jadi ya memang di sini kita tetap ada nilai estetika dan juga fungsi sebagai barang seni ya, sebagai barang atau apa disebutnya nih, karya seni lah karya ya. Seni. Jadi kalau kita manfaatkan sampah misalkan untuk menjadi benda yang lain yang taruhlah ada fungsinya, katakanlah itu tempatnya pensil atau apalah, itu masih bisa menjadi sampah nantinya. Tetap nantinya akan menjadi sampah lagi. Kalau sudah nggak tepat, menunda ya. Hanya menunda saja. Tapi kalau nanti ini dibikin menjadi karya seni sudah selesai. Selesai di sana, tetap kita bisa menikmatinya sebagai sebuah karya seni yang tentunya akan bermanfaat buat kita. Dan yang pastinya itu yang unik bagaimana kita membayangkan ya seluruh masyarakat Batu yang terlibat itu mempunyai semangat untuk mengerjakan sebuah karya.
cari sampahnya yang benar-benar sampah yang sudah terbuang, Sampah kemudian membuatnya menjadi sebuah karya seni yang tentunya mempunyai keunikan sendiri-sendiri ya Mas Rokim. iya. Karena kalau saya lihat orang Batu itu seniman-seniman ya kebanyakan mempunyai Iya. jiwa seni yang tinggi Iya. loh. Jadi kayak di tutorial itu kan kita membuat tutorialnya standar nih, proporsi dan anatomi manusianya ini standar. Tapi nanti kalau teman-teman yang terlibat itu mau berkreasi sendiri monggo. Kita sama Dela itu sudah menyediakan bahan konstruksi bambunya itu dan solasi kertas itu. Nanti untuk ukuran-ukuran ya monggo diserahkan. Kita sudah ada tutorial yang standar sesuai proporsinya. Tapi kalau misalkan nih Mbak Ena kepingin bikin patung yang gemuk misalkan di lingkar badannya itu ditambahi lagi monggo terserah. Bisa ya. Bisa, Jadi masih memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan kreativitasnya Iya, masing-masing. betul. Iya. Kalau tangan dan kakinya itu berarti bisa ya dibuat berbeda. Iya, di tutorial itu juga kita sematkan cara memotong untuk menggerakkan siku misalkan ya untuk tangan ini ya mau bikin lurus, mau bikin diangkat, ditekuk, kaki juga sama. Mau Itu duduk, bisa ya. bisa. Menarik ini ya. Dan tentunya setiap kelompok yang membuat patung ini mempunyai pesan sendiri-sendiri ya. Iya. Karena di dalam seni itu pasti akan selalu ada maknanya ya Mas Rokim. Bukan hanya sekedar foto atau lukisan atau patung. Tapi biasanya setiap seniman mempunyai pesan atau mempunyai makna yang terkandung di sana. Iya, betul. Jadi di karya seni instalasi nanti itu kan ada poin interest nih. Jadi ada karya Mausat yang menjadi poin interest yang nanti itu di situ ada, itulah intinya dari karya tersebut. Jadi maknanya yang semestinya di situ konsepnya. Ya, nanti intinya kalau kita tidak peduli kan terhadap sampah ini, ya kita akan terkubur olehnya. Ya seperti manusia sampah ini akhirnya seperti itu. Jadi semua itu terbuat dari sampah. Itunya di situ ada pesan bahwa kalau kita tidak peduli ya nanti kita akan menjadi seperti mereka ini. Akan dibalut mulai kepala sampai kaki penuh dengan sampah. Nah, apa kita mau seperti itu? Jadi Itu kuncinya aja kita harus peduli itu peduli ya. tadi. Peduli lah, tolong peduli ya. Tolong help. Luar biasa. Berarti ini patung ini kalau misalkan orang pengen ngasih baju gitu bisa ya? Bisa aja, tapi kan sebetulnya kan pesannya itu lebih pada ke sampahnya. Kalau dari teman-teman justru nambahin pakaian yang terbuat dari sampah juga ya Sama-sama kenapa tidak? saja. Monggo saja, tidak apa-apa. Oh, baiklah. Berarti dikembalikan lagi kepada kreativitas masing-masing. Kreativitas. Oke, luar biasa dan tentunya kita sebagai masyarakat dari Kota Wisata Batu ini harapannya mendukung, memberikan support yang penuh dalam kegiatan ini dan ini juga memberikan peluang kepada Anda untuk menjadi seniman. Yeay. Kita kan gak kebayang nih kalau orang-orang awam kayak kita nih ya, moro-moro bikin patung itu kayaknya jauh banget loh Mas Iya, Rokim. iya. Tapi kalau dengan ada kesempatan seperti ini ya, wah marilah kita menjadi 1001 Iya. seniman di Kota Batu, luar biasa. Kali aja kita ada potensi di sana Mas Rokim jadi saingannya Mas Rokim kan bisa ketemu Pak Dejo ya Pak Jokowi kan wah, masa mau kalah sama Pak Rokim. Luar biasa dan dulu ya jujur Mas Rokim saya ini saat melihat saya follow Instagramnya udah lama banget gitu ya Mas Rokim ini. Waduh rasanya saya seperti melihat bintang di langit loh ya. Duh pengen kenal ya Mbak Mongiki pengen belajar dan apa dan akhirnya karena 1001 manusia sampah ini bisa dijodohkan bertemu Mas Rokim ojo kemudian dhisik. Bertemu dan tentunya bekerja sama dengan beliau ini sesuatu hal yang membanggakan dan luar biasa. Oke, Mas Rokim, apa ada kendala yang mungkin bagi peserta agak susah dalam membuat patung ini, Mas Rokim? Ya mungkin hanya masalah waktu aja Mbak Ella. Waktu ya. Mungkin beda kalau kita lakukan ini waktunya terlalu panjang banget. Panjang. Jadi, tapi saya yakin ini kan momen kita itu kan momen untuk kepedulian. Jadi saya yakin karena teman-teman peduli, akhirnya dengan waktu yang mepet juga insya Allah akan terlaksana. Rata-rata berapa lama satu patung? Sebetulnya kalau dilihat dari tutorial itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Itu kan bahannya itu kan sudah siap. Artinya dari bambu itu teman-teman tidak
tidak pakai membelah, kemudian mengirat yang jadi Ngeset. iya, yang jadi ukuran kecil-kecil, tapi itu sudah tersedia. Teman-teman sudah menerima dalam bentuk iratan. Satu ikat itu untuk kebutuhan satu patung. Nah, teman-teman tinggal membuat ukuran untuk tangan berapa, untuk kaki berapa, tinggal potong, terus tinggal kasih tanda-tanda untuk lingkar. Kan ada lingkar, ada lajur nanti. Jadi lingkar itu seperti tangan, ini kan ada lingkar itu ya. Terus lajur gitu aja. Iya. Jadi dirangkai lingkar sama lajur gitu itu. Ukuran-ukuran sudah tertera di tutorial tersebut. Asik loh sebenarnya ya. Sebetulnya sangat mudah kalau mengetahui, dan waktu anggaplah estimasi untuk membuat rangkaian itu 1 hari. 1 hari rangkaian. Menunggu 1 hari. 2 hari Jadi cukup 2 hari ya. cukup. Apalagi kalau dikerjakan bareng-bareng kayaknya lebih cepat ya. Konsepnya kemarin itu 1 patung dikerjakan oleh 5 orang. Oleh 5 orang. Jadi mungkin itu mempercepat untuk teknis saja ya. Mungkin ada yang bagian motong sendiri, merangkai sendiri, bahkan menggunting solasi sendiri. Itu lebih mudah kalau kita banyak orang. Nah, di sini juga dibangun teamwork berarti ya. Betul. Wih, luar biasa ini training ini ya. Sampah. Makanya ini kan sebetulnya tugas kita bersama, bukan hanya dinas yang terkait itu aja. Kita juga, karena kita sama-sama berkontribusi terhadap sampah. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau dia kita, maka siapa lagi ya. Tentunya ini harapannya juga dipupuk di setiap orang ya, untuk mempunyai kesadaran dan kepedulian terhadap ini. Kami berharap juga momen ini nanti next akan dikembangkan juga oleh teman-teman yang lain ya, organisasi-organisasi yang lain. Monggo nanti dalam bentuk apa kepedulian sampah tersebut. Jadi bisa saja ada lomba menghias gapura sekolahan misalnya, dinding-dinding dengan sampah atau apa-apa. Banyak macamnya. Banyak macamnya, dan tentunya juga bisa berkembang kepada hal-hal lain. Iya, Mas Rokim ya. Dan ini merupakan sebuah inisiatif dari Mas Rokim untuk melaksanakan kegiatan ini, seni instalasi, dan bisa dikembangkan lagi oleh rekan-rekan lainnya dalam rangka membangun dan meningkatkan lagi kepedulian terhadap sampah ini. Mas Rokim, sebelumnya saya mau tanya, Mouse Art ini siapa aja sih? Boleh mungkin beberapa disampaikan? Oh iya, Mouse Art sekarang ada personal baru ya. Tapi tetap Mouse Art ini terhadap seniman-seniman yang concern kepada karya-karya yang menggunakan material limbah-limbah. Jadi yang pertama saya sendiri, Rohim, jadi kedua Mas Watoni, kemudian Mas Ireng. Ya, kita bertiga ini yang Mouse Art dari dulu. Nah, kemudian sekarang untuk momen 1001 manusia sampah ini kita ada tambahan dari Mouse Art ini, dari yang pertama Mas Anwar, kemudian Mas Sugeng Klemin itu, kemudian satunya Mas Taufik. Mas Anwar, Mas Taufik, Mas Klemin ini karya-karyanya juga karya-karya yang memanfaatkan limbah-limbah yang ada. Luar biasa ya. Wih, kalau kita bertanya kadangkala ya, apa yang sudah kita lakukan ya untuk menunjukkan kepedulian kita terhadap lingkungan. Nah, kami dari seniman, ya itu yang bisa kita berikan pada kota kita. Kita memanfaatkan limbah sampah, terutama sampah plastik, ke dalam visual seni. Betul. Dan ini bisa juga diikuti oleh bidang-bidang lain berarti ya Mas Rocky. Mungkin di bidang lain selain bidang seni ya, bidang olahraga, misalkan mengadakan kegiatan lomba maraton sekian puluh kilo tapi mengambil sampah di sepanjang jalan. Bisa saja. Bisa, tergantung dengan kreativitas masing-masing ya. Betul. Yang sesuai dengan bidangnya Mungkin ini masing-masing bisa juga. Momen ini kan bisa juga teman-teman yang di fotografi bisa Betul. dilibatkan untuk masalah 1001 manusia sampah ini di event kan, atau di apa kan lah bahasanya, seperti teman-teman milenial yang suka TikTok lah. Iya betul. Luar biasa ya. Karya-karya itu nanti bisa direspon, karena karya itu nanti berbicara itu tergantung respon dari pesertanya, Interaksi interaksi pengunjungnya akan berbeda-beda terhadap karya itu. Jadi berbicara karya itu ya sesuai dengan mereka yang merespon karya itu. Karena seni itu universal ya Mas ya, Universal, umum. dan Jadi yang datang si A mungkin akan berbeda mungkin dengan si B responnya ya. Aku gak sabar banget, gak tahan banget, pengen segera
ikut pada pelaksanaan kegiatannya. Dan tentunya kami juga menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mensupport dan mendukung acara ini dan tentunya juga terlibat dalam arti yaitu fotografer, ayo kita ambil momen-momen indah di sini, kemudian juga tiktokers, joget-joget sama patung keren banget, joget-joget sama bestie mah biasa, joget-joget sama patung, berinteraksi dengan patung tentunya akan sangat menarik dan menjadi konten yang luar biasa. Nah, terakhir Mas Rokim, apa mungkin yang mau disampaikan kepada masyarakat Kota Batu khususnya terkait dengan event yang berhubungan dengan sampah ini? Mungkin sebelum ke situ saya lupa tadi eventnya tanggal 3 ya. Oh, tanggalnya. Saya pikir mau dirahasiakan dulu. Eventnya tanggal 3 Juli ya. 3 Juli. Tanggal 3 Juli ini. Nanti pemberitahuan untuk kepesertaan terhadap partisipasi masyarakat akan menyusul. Segera kita running untuk sosialisasi dan mudah-mudahan masyarakat juga responnya dan dukungannya luar biasa. Saya berharap situ. Nah, pesan untuk masyarakat Kota Batu, terutama juga saya pribadi juga, jangan bosan-bosan untuk peduli sampah. Betul. Karena kontribusi kita nggak akan pernah berhenti selamanya. Selama manusia masih ada, itu kalimatnya yang saya adopsi dari Mas Rokim ya. Selama manusia masih ada, maka sampah akan selalu ada. Betul. Luar biasa. Jadi ya rekan-rekan sekalian, tentunya menarik sekali yang kita bahas pada kesempatan kali ini bersama Mas Rokim, yang mana dengan kepedulian terhadap sampah ini telah menimbulkan atau memunculkan sebuah inisiatif atau ide untuk melaksanakan sebuah pameran seni instalasi 1001 manusia sampah, yang mana akan menggunakan media sampah yang sudah terbuang, yang sudah tidak terpakai lagi, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat, baik para siswa, kemudian juga berbagai macam perusahaan, hotel-hotel, serta berbagai macam organisasi, pesantren, dan banyak sekali yang akan kami ajak untuk ikut serta dalam kegiatan ini. Besar harapan kami seluruh lapisan masyarakat mensupport dan mendukung kegiatan ini. Namun yang terpenting di sini adalah bagaimana kita mempunyai kepedulian yang luar biasa terhadap sampah ini. Oke, hadirin sekalian, kami harapkan podcast ini bermanfaat untuk Anda sebagai informasi dan juga edukasi mengenai kepedulian terhadap sampah. Jika ada cinta batu, ayo kita peduli kepada sampah. Jika bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa, 1001 manusia sampah, manfaatkan yang terbuang. Luar biasa, terima kasih. Selamat malam.